Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, kita akan bahas tentang 10 tingkatan kedermawanan. Kita bisa mengukur seberapa banyak ikhlas kula kalian jenengan. Kita bisa mengukur seberapa banyak nilai infak sedekah kula kalian jenengan. Kita bisa mengukur sejauh mana keistiqomahan kula kalian jenengan sebelum kula kalian jenengan dipanggil oleh Gusti. Tema ini adalah latar belakangnya. Kurang lebih 1 minggu yang lalu ada seorang ibu-ibu yang diumrohkan sama 3 anaknya. Anak niki pengen nyenengno wong tua di saat hari ulang tahunnya. Anaknya 3, tanpa konfirmasi kali pihak travel, 3 anak ini secara patungan mengumrohkan ibunya. Dibayar, tinggal berangkat. Ternyata sang ibu niki keberatan karena ayahnya, suaminya udah lama meninggal. Tinggal sang ibu nih. Setelah dirayu-rayu purun. Nah, di Mekah baru ada tanda-tanda. Nopo tanda-tandanya? Di setiap kali ibu ini membeli sesuatu, niki konco-konco direncang-rencang ini ku diparingi sedaya. Iki lho yo kenang-kenangan BE meneh gak ketemu karo aku meneh. Lho, Bu, jenengan aku sanjang nopo? Tidak sakit, Pak. Makanya maaf, maut itu tidak menunggu sakit. Maut itu tidak menunggu ketika kulo kalian jenengan berada di rumah sakit. Tidak ada tanda-tanda dokter mengatakan sehat. Ketika pulang, singkat cerita, pulang Pak dari Mekah menuju tanah air. Kejadiannya 1 jam sebelum pesawat niki mendarat. Makanan terakhir di pesawat niku dimakan dengan habis, tidak ada tanda-tanda. Ya Allah, saat derenge landing, ibu ini seperti tidur. Bu, siap-siap mantun niki, kita sudah sampai di Bandara Juanda Sidoarjo. Sudah tidak bangun lagi, Pak. Wajah niki ceria, Pak, putih rasanya. Ya Allah, putih, Pak. Anaknya mengatakan, ya Allah, alhamdulillah Ustaz, saya kehilangan seorang ibu. Tapi alhamdulillah demi Allah Ustaz, saya puas dan saya ikhlas. Karena ibu dipanggil oleh Allah dalam keadaan dia setelah melaksanakan ibadah umroh. Ya Allah. Maka ngapunten, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, mohon maaf saya tidak meten-meteni, di saat orang sudah berusia 40 sampai 45 tahun, kaki itu sudah yang sebelah kirinya udah berada di kuburan. Ngapunten. Di saat orang sudah berusia 60 tahun, 2 kakinya sudah berada di kuburan, tinggal awake. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur usia Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun.
nek usia 60 sampai 70 tahun kulo kalian jenengan juga nggak kenal dengan ibadah, nggak kenal dengan sholat, nggak kenal dengan ngaji, nggak kenal dengan sholat berjamaah, ngapunten ya Allah, udah dekat banget Pak. Saya sekarang sudah usia 52 tahun, kaki saya satu sudah berada di kuburan. Ngapunten jenengan usianya pinten? Kula boten beten-beten lho nggih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya bekalnya niku nopo? Bekalnya niku 10 tingkatan kedermawanan. Dan kita tahu betapa kagetnya ketika ini kalau bahas Pak, ngapunten saya tidak kalau ngajak diri saya pribadi dan panjenengan yang hadir niki termasuk kalau Pak, ngapunten niki sama-sama belajar kedermawanan niki lho. Pertama, dermawan harta niki tingkatan paling dasar, tingkatan paling bawah. Tetapi walaupun tingkatan paling dasar niki luar biasa, makanya jadi orang jangan pelit-pelit, jangan medit. Tapi niki insya Allah jamaah Abu Adnan niki loman-loman insya Allah. Saya yakin niki wajah loman sedoyo niki. Sing kikir pun medal. Nah, niki nggih sesungguhnya innas shadaqata la tudfi'u an ahliha. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seseorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa sedekah itu nanti bisa menghantarkan nikmat kubur. Ulu kalian jenengan kan banyak berpacu bagaimana rumah di dunia kita bangun. Rumahnya bertingkat kayak rumahnya Raffi Ahmad, seperti istana Pak. Sementara rubah kuburan kulo kalian jenengan jarang kita hiasi. Seperti apa caranya menghiasi rumah kuburan? Kulo kalian jenengan di kuburan itu kan tinggal dua. Kalau tidak raudhatun min riyadil jinan, maka kuburan itu akan menjadi khufratun min khufarin niran. Kalau tidak jadi taman-taman surga, maka akan jadi jurang-jurang neraka. Dua hal. Gimana cara menghiasi? Banyak Pak. Salah satunya diantara menghadiri majelis ilmu kados ngeten niki. Makanya majelis ilmu seperti ini dikatakan raudhatul jannah, taman-taman surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah niki kita langsung masuk mawon. Saya akan persingkat biar tidak terlalu panjang. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengingat, jadi motivasi bagi kulo kalian jenengan singgak pateloman, singgak pateloman. Loman ini titik. Niki menjadi motivasi. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Jadi medit niku konconi jenengan sing sanjang lho nggih. Setan itu menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, berbuat kikir. Setan. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Makanya ketika kulo kalian jenengan ngapunten sebagai ilustrasi mawon di depan panjenengan ada kotak amal di mana kulo kalian jenengan diminta untuk bersedekah, berinfak dan berjariyah.
Sementara di saku panjenengan ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000, ada uang 10.000, ada uang 5.000, ada uang 2.000, ada uang 1.000 yang masuk kotak amal. Lah iya toh. Iya toh. Padahal kikir konconi. Loh iya lah. Sakjane sadar. Seandainya kulo kalian jenengan punya uang 1 juta, yang 100.000 kita jariyahkan, maka uang kekayaan kita di mata Allah itu bukan yang 900 tapi yang 100.000. Inilah yang menghantarkan kenapa Sayyidina Umar tidak mampu mengalahkan Sayyidina Abu Bakar ketika dipanggil oleh Rasulullah. Kali ini aku ingin mengalahkan kedermawanan Abu Bakar. Wahai Umar, kata Rasulullah, seandainya sampean diberikan karunia rizki yang banyak, berapa persen yang ingin sampean sedekahkan di hadapan Allah? Berapa persen rizki sampean? Kata Sayyidina Umar, 50% ya Rasulullah. Berarti ini punya uang 1.500.000 akan aku sejariyahkan. Datang Abu Bakar. Sekarang giliranmu Abu Bakar. Seandainya sampean punya uang 1 juta, berapa persen yang akan sampean jariyahkan di hadapan Allah? Semua ya Rasulullah. 1 juta semuanya saya jariyahkan di hadapan Allah. Kata Sayyidina Umar, sampean gak keliru dah. Istri dan anak sampean dikasih makan apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, selama ada Allah dan Rasulnya, saya masih yakin anak dan istri saya tidak akan mengalami kelaparan. Bukan main romani para sahabat nih. Ya Allah. Maka dermawan harta ini paling dasar. Yuk kita lihat. Dan ini as-saqiyyu, orang-orang yang dermawan sing loman niku qaribum minallah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tiang sing loman niku Pak boloni kathah Pak. Seneng kulo kali jenengan jejer kare wong loman. Tapi nek medhit, ojo cidak-cidak medhit iki ketularan sampean. Ono sumbangan kegiatan Abu Adnan mau mengadakan Isra Mi'raj semoyo tok. Wonten napa boten dinten? Wal bakhilu, adapun orang-orang bakhil itu ba'idum minallah, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dan di akhir hadis niki, wal jahilus sahiyyu, orang-orang yang awam seperti kulo kalian jenengan, awam potongan kulo kalian jenengan, tetapi loman di hadapan Allah itu lebih dicintai oleh Allah daripada wong alim tapi medit. Gak apa-apa kulo kalian jenengan awam tapi kulo kalian jenengan loman, daripada alim tapi medit. Alim kok medit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Nah, yang kedua, dermawan tenaga. Niki di atasnya dermawan harta. Jadi tenaga niki lebih dari sekedar uang dan barang. Dermawan tenaga berarti meluangkan waktu dan tenaga untuk menolong tanpa pamrih. Niki anggap mawon pembangunannya Masjid Abu Adnan dipager jadi 2 lantai, insya Allah. Siapa tahu besok ulu kalian jenengan bisa nyumbang tenaga, itu lebih baik Pak. Dermawan tenaga memerlukan pengorbanan waktu, jerih payah, maka dermawan tenaga lebih tinggi nilainya daripada dermawan harta. Meluangkan waktu untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, panti asuhan, nggak apa-apa, saya akan Pak Panitia, saya akan menjariahkan tenaga saya. Mohon maaf saya nggak bisa membangun, saya nggak bisa nyumbang harta, tapi saya tak nyumbang tenaga, itu lebih baik. Jadi dia bekerja tanpa harus digaji, keringatnya yang jadi gaji Pak.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki yang paling bagus nih. Tapi nuwun sewu, dermawan kehormatan ini teori ini gampang, praktekin angel Pak. Niki di atasnya lagi Pak. Seperti apa dermawan kehormatan? Dermawan kehormatan ini ketika kulo kalian jenengan ditipu orang lain, didolimi orang lain, dirasani orang lain, difitnah orang lain, tapi kulo kalian jenengan tidak membalas, bahkan memaafkan. Gampang nopo angil? Angil Pak. Kok nyimut ngoten Pak? Wow, puwun tinu ngrasani aku saiki jaluk sepuro. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dermawan kehormatan niki dirindukan oleh surga. Ayo belajar. Ngapunten Pak, saya termasuk orang yang pernah ditipu oleh orang. Tapi saya berusaha untuk memaafkan orang itu. Dan sing nipu niku nggih sami nggih ustaz Pak yang nipu. Ustaz ditipu oleh pokok. Kiai ditipu oleh kiai. Pengusaha ditipu oleh pengusaha. Takmir ditipu oleh niki ustad ditipu oleh ustad. Ustad, yuk join, kita adakan ini. Ya wis, saya husnudon aja. Dan niku puluhan juta loh nih. Sampai saya kiwong yo gak jaluk sepuro. Ya Allah, ya Rahman, ustad kok modele koyo ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ngapunten, yuk kita belajar untuk ikhlas. Saya ingin memberikan satu ilustrasi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As niki seorang peserta sahabat yang dekat dengan Rasulullah di Madinah, di mana di setiap kajian Rasulullah selalu hadir dan paling depan. Majelis taklim Rasulullah di Madinah di Masjidin Nabawi niku ketua pelaksananya niku Abdullah bin Amr bin As. Kalau ada pengajian Kanjeng Nabi selalu duduk di depan. Duwetu ngoten Pak. Istiqomah dadak Kanjeng Nabi sanjang ngiten. Para jamaah, sebentar lagi di Masjid Nabawi ini akan hadir calon penghuni surga, akan sholat di sini. Dalam bayangan para sahabat, engkau sing teko calon penghuni surga, berarti nanti yang datang itu pakai sorban. Dia pakai gamis, sorbannya lapis 2. Dalam bayangan para sahabat saat itu, ternyata yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang datang itu seorang badui, penduduk asli Madinah. Kalau panjenengan tindak Mekah Madinah yang biasanya miara nopo niku ternak onta, gini ku yang badui, orangnya hitam, sing putih mek untuni tok. Ternyata kata Rasulullah, calon penghuni surga bukan yang ada di majelis taklim itu sebentar lagi mau datang. Ditingali wong badui dadak. 3 kali Rasulullah menyampaikan seperti itu. Abdullah bin Amr bin As ini mengadakan investigasi. Wis tak tutni ae wong iki sajaani amal ibadah kaya opo sehingga Rasulullah mengatakan orang ini calon penghuni arani. Abdullah bin Amr bin As langsung bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih Pak, ada yang bisa saya bantu? Ngapunten, bolehkah saya bermalam di rumah ini sekedar 3 hari karena saya ada masalah dengan bapak kandung saya.
Oh boleh, padahal tujuannya Abdullah bin Amr bin As kepengen tahu ibadahnya orang ini seperti apa. Satu hari Pak ditingali, kok wong iki gak tahu ya, podo wae karo aku dadakno. Gak kelihatan dia orang yang ahli baca Quran, ahli zikir, gak kelihatan Pak. Sholatnya hanya 5 waktu berjamaah tepat waktu, hanya itu saja. Tahajudnya tak gelok kok ora tau tahajud wong iki. Dari mana Rasulullah mengatakan bahwa orang ini ahli surga? Ditanya 3 hari Pak mengadakan investigasi di rumahnya, ternyata tidak ada ibadah yang menonjol. Kecewa Abdullah bin Amr bin As ini langsung pamit pulang hari yang ketiga. Pak ngapunten, sudah siap, saya sudah 3 hari berada di tempat ini, maaf saya harus pulang ke rumah saya. Pak ngapunten nggih, kalau boleh saya jujur, sebetulnya saya datang ke tempat ini mengadakan investigasi karena Bapak di setiap pengajian Rasulullah selalu dikatakan calon penghuni surga. Tapi setelah saya berada di tempat ini 3 hari, saya belum menemukan bahwa Bapak adalah orang yang ahli ibadah. Gak ada beda nih sama saya. Apa kata orang Badui? Pak, saya memang bukan ahli ibadah, saya memang bukan ahli Quran, saya memang bukan ahli zikir, saya memang bukan ahli tahajud, tapi saya punya amalan satu lupa. Apa amalan jenengan? Di setiap saya tidur di malam hari, sebelum saya memejamkan mata saya, di setiap hari saya berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini jikalau ada orang yang mengkhianati saya, jikalau ada orang yang ngerasani saya, jikalau ada orang yang menipu saya, jikalau ada orang yang mendolimi saya sudah memaafkan ya Allah, tulus memaafkan ya Allah, dan Engkau saksinya ya Allah bahwa aku sudah memaafkan mereka semua. Ternyata amalan inilah yang mampu menghantarkan orang ini dianggap oleh Rasulullah sebagai calon penghuni ya Allah. Maka jangan bangga ketika kulo kalian jenengan ahli tahajud, jangan bangga. Jangan bangga ketika kulo kalian jenengan sudah sempat sholat duha, kemudian kulo kalian jenengan mengaku bahwa kulo kalian jenengan orang yang paling alim. Ngapunten, jangan jumawa. Bisa jadi tetangga kulo kalian jenengan dari sisi tahajud memang dia bukan ahli tahajud, tapi sodakohnya nggak kelihatan Pak. Kita nggak tahu. Disinilah kulo kalian jenengan harus hati-hati. Jangan pernah kulo kalian jenengan menilai orang itu lebih rendah daripada dirinya. Aduh, bisa dipahami napa boten? Masuk napa boten? Alhamdulillah. Ayo Pak, semangat kulo kalian jenengan. Boten napa-napa kulo kalian jenengan bacaan Qur'annya belum begitu fasih, enggak apa-apa, tapi kulo kalian jenengan ahli salat malam. Boten napa-napa kulo kalian jenengan mungkin ahli salat malamnya karena punya migrain, enggak isok salat malam. Boten napa-napa salat duha diperbanyak. Boten napa-napa kulo kalian jenengan belum sempat salat duha karena berangkat ke kantor, tapi kulo kalian jenengan baca Quran 1 bulan bisa sekali hatam Pak. 1 hari per juz, one day one juz. Betul napa-napa kulo kalian jenengan mungkin bacaan Qur'annya tidak begitu istiqomah, tapi kulo kalian jenengan ahli zikir, ahli sholawat. Banyak cara kita masuk jalan menuju surga, tapi ojo sampai belas. Ahli sholat enggak, ahli zikir enggak, ahli baca Quran enggak, ahli tahajud enggak, ahli sholat duha enggak. Lalu dari mana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dermawan kehormatan hanya memaafkan orang lain. Luar biasa Pak.
Makanya ngapunten saya selalu mengatakan agama ad-din kulluhum akhlak. Agama niku semuanya adalah akhlak. Jadi nih kalau kalian jenengan perangainya baik pada orang lain, berarti kalau kalian jenengan mengamalkan nilai-nilai agama. Apalah artinya kalau kalian jenengan ilmunya tinggi tapi nggak punya akhlak? Jelas napa boten? Makanya Kanjeng Nabi diutus pertama kali bukan nyuruh sholat, bukan nyuruh zakat, bukan nyuruh puasa. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pertama kali diutus Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak, perangai. Justru di sini kesuksesannya Kanjeng Nabi, Pak. Seorang ayah yang punya akhlak yang baik, seorang istri punya akhlak yang baik, tertular ke anaknya, anaknya juga punya akhlak yang baik, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, karena antara ayah dan ibu anak-anaknya menjadi seorang yang punya akhlak yang baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dermawan waktu. Niki lebih di atasnya mali, Pak. Manusia selalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Dermawan waktu berarti rela meluangkan waktu istirahatnya yang berharga demi membantu orang lain yang membutuhkan. Contoh, menyempatkan diri menengok tetangga sakit atau mengajari anak yatim di sela kesibukannya. Waktu adalah harta yang tak ternilai, maka dermawan waktu sangat terpuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu banyak menggunakan dengan kata-kata waktu. Wal asri wal laili wal fajri. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah menyebut nama waktu. Begitu berharganya waktu niku. Maka dalam pepatah Arab dikatakan al-waqtu kas-saif illam taqtu yaqtu'uka. Waktu itu laksana pedang, jikalau engkau tidak menggunakan waktu, kau akan terpotong dengan waktu itu. Maka jagalah sempatmu sebelum datang sempitmu. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Berharga nih. Kadang-kadang kulo kalian jenengan sehat tapi koyok wong loro, sempat koyok wong sibuk, mendengar suara adzan padahal tengok-tengok nang omahe ngono ya gak budan. Wonten apa boten enten? Boten enten. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk manfaatkan waktu kulo kalian jenengan. Saestu saat ini kulo kalian jenengan sehat, belum tentu besok masih sehat. Manfaatkan, Pak. Saestu manfaatkan. Saat ini kulo kalian jenengan sempat, belum tentu besok bisa sempat. Bisa jadi besok sudah enggak sempat. Saat ini kulo kalian jenengan hidup, bisa jadi belum tentu besok masih hidup. Saat ini kulo kalian jenengan di atas tanah, besok sudah berada di dalam tanah. Kita enggak tahu. Manfaatkan waktu niki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah niki yang paling penting niki, Pak. Niki berkenaan dengan dermawan ilmu. Saya tahu di masjid Bani Abu Adnan niki banyak pakar-pakar yang memberikan kulo kalian jenengan ilmu. Banyak kiai, banyak ustadz, banyak tokoh di sini yang memberikan ilmu. Siapapun yang memberikan ilmu, ayo dimanfaatkan. Sebab ilmu niku berharga sekali. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya, Sayyidina Ali ini umpama sampean dikei harta, dikei dunia dengan dikei ilmu, sampean milih yang mana? Kata Sayyidina Ali, saya milih ilmu. Alasan sampean milih ilmu kenapa? Kata Sayyidina Ali, kalau aku milih harta, aku yang jaga harta itu. Tapi kalau aku punya ilmu, aku yang dijaga oleh ilmuku. Berapa banyak orang-orang gak bisa tidur nyenyak gara-gara mikirkan harta. Berapa banyak orang-orang yang sederhana hidupnya, Pak, nikmat tidurnya,
dia pasrahkan kepada Allah karena punya ilmu. Hidupnya enggak ngoyo, Pak. Waktunya sholat nggih sholat, nyambut damel nggih nyambut damel. Waktunya sholat nggih sholat, Pak. Saya punya jamaah seorang bapak haji di daerah Sidoarjo, punya restoran nikmat, Pak, mewah. Pak Haji, saya katakan, jenengan restorannya enak loh nih. Kenapa habis Isya kok tutup, Pak Haji? Ya Allah, Ustad kula nek ngalingi ten satian gak mari-mari Ustad. Wis pokoke jam 7:30, jam 8 saya harus tutup omah, sudah berada di rumah Ustad. Nopo Pak Haji, saya nggak bisa tahajud nanti kalau malam-malam Ustad. Wis Ustad, aku gak ngeberdunyo. Tadi kula malah diceramai. Hebat, Pak, padahal laris restorannya. Ngapunten Ustad, sudah cukup Ustad, cukup. Karyawan saya sekian udah cukup. Saya kalau sampai pulang jam 9, setengah 10 baru tiba di rumah Ustaz. Gak sempat sholat malam Ustaz. Eman Ustaz. Saya sudah tua Ustaz. Sebentar lagi. Ngoten nih. Ya Allah, nggih Pak Haji, siap Pak Haji kula ngoten. Ya Allah, wong iki rek kula ngoten. Jarang orang seperti ini, Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau tahajudnya dijaga, apalagi sholat 5 waktu pasti dijaga, Pak. Sebab tahajud itu pelengkap daripada sholat 5 waktu. Lah kalau kalian jenengan kewalik sholat 5 waktunya yang enggak dijaga. Kadang-kadang sholat duhur menjelang, kadang-kadang sholat asar menjelang, apalagi nih onok buwan, ya Allah. Ngono kadang-kadang sholatnya di jamaah kulo Pak Ustadz, ngapunten wau kulo boten saged sholat duhur Ustadz, kulo jamak teng gini asar. Gara-gara apa sholat duhur di jamak dengan asar? Nggih bowo Ustadz, ki onok maneh sing olehno bawa isuk jamak iku sapa kula ngoten. Lah timbangane gak salat Ustaz ngono e. Wonten napa boten enten? Loh, komplit berarti nggih. Ya Allah. Boten nangsal, Bu. Yang boleh itu pengumuman niki musim hujan nggih, kula jelasaken. Yang boleh niku ketika hujan deras. Banjir, hujan deras, banjir, petir menyambar. Gini ki kulo tereng jelasaken, Bu. Ada seorang pegawai jenengan jambut damel wonten jembatan merah. Jenengan badhe wangsul griya panjenengan Gunung Sari saking jembatan merah. Begitu jembatan merah jenengan badhe wangsul dadak hujan lebat petir, maka dalam kaidah fikih, dalam kitab fikih itu boleh jamak, sholat jamak dari jembatan merah ke Gunung Sari boleh karena hujan petir dan banjir boleh, tapi jamaknya jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Berarti sholat asar dilaksanakan di waktu duhur, sholat isya dilaksanakan di waktu, jangan sholat subuh dilaksanakan di waktu isya, gak boleh. Wah enak ya. Kulo kalian jenengan sing tindak musafir boleh sholat niku di jamak, tapi nggak boleh dikodok. Sembahyang ke bolak-balik kota kodok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun lanjut sedap malih nggih. Kemudian niki yang terakhir, dermawan sabar. Sabar niku seperti apa, Pak? Ya Allah, kesabaran adalah kunci kebahagiaan. Jadi sabar itu ada 3 nggih. Singkatnya, pertama as-sabru 'ala ta'ah. As-sabru 'ala ta'ah, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah,
sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang terakhir, as-sabru anil musibah, sabar ketika kulo kaleng jenengan ditimpa musibah. Yang terakhir niki sing angel, Pak. Nabi Ayub 18 tahun sakit kulit kronis, 18 tahun sakit kronis, nggak pernah dari lisannya keluar kata aduh sakit boten, Pak. Luar biasa Nabi Ayub nih. 18 tahun Pak sakit kronis yang tidak ada ulatnya, itu cuma mata dan hatinya, seluruh tubuhnya punya ulat. 18 tahun istrinya yang ngurus sampai sambat, wahai suamiku, kau seorang nabi, kenapa kau tidak berdoa kepada Allah minta kesembuhan? Karena doamu diijabah oleh Allah, doamu pasti mustajabah, membuka pintu langit kau akan disembuhkan oleh Allah. Apa jawab Nabi Ayub? Istriku, aku malu. Kalau aku minta kesembuhan kepada Allah, aku malu. Aku tahu saya sakit ini kenikmatan untukku. Sakit ini calon surga buat aku, jalan surga buat aku. Aku malu kalau minta aku disembuhkan oleh Allah, karena sehatku lebih lama daripada sakitku. Ya Allah, sehatku lebih lama dari sakitku. Sementara kulo kalian jenengan sakit loro wojo mawon, sakit gigi Pak, 5 menit sambate entek ngamek kurang beto Pak, murang-muring. Ya Allah, itulah ini yang disebut dengan dermawan sabar. Dalam keadaan sakit masih sempat sholat, masih takbir Pak, sholat tepat waktu niki Pak. Maka mudah-mudahan kulo kalian jenengan yang hadir di Masjid Abu Adnan, ya Allah, mudah-mudahan inilah calon-calon penghuni surga, orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah, orang-orang yang diberikan ketulusan oleh Allah, dan mudah-mudahan kulo kalian jenengan termasuk salah satu di antaranya. Amin Allahumma amin.